Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Raja Otomotif. Agak lama kita nggak jumpa Mas Bro ya, karena akhir-akhir ini saya sibuk sekali dengan urusan keluarga. Adik saya lagi menikah, jadi ini masih dalam posisi sebentar lagi mau pesta kita ya. Jadi ini kesempatan kali ini kita hanya mereview atau menjelaskan salah satu produk ASOK yang memang cukup lumayan kualitasnya dan hampir-hampir atau bisa dibilang 75% mirip dengan originalnya. Jadi di sini saya sediakan beberapa ASOK yang baru ini ya. Sebenarnya masih banyak ini teman-teman, masih banyak jenis atau merek atau kualitas atau produk dari ASOK yang sering kita praktekkan atau yang sering kita gunakan di bengkel ini ya. Boleh kita lihat kameranya. Di sini banyak beberapa jenis atau beberapa merek yang KW-KWN ya, yang tidak original. Ini sudah sering kita terapkan pada motor konsumen kita. Tapi cuma hanya satu di sini yang saya akui atau yang saya yang mantap lah saya rasa. Jadi di sini saya bukan membanggakan atau menjelekkan suatu produk, cuman ini adalah berdasarkan pengalaman saya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya banyak sekali trik untuk mengatasi luka pada ASOK atau baret. Cuman di sini kita terkadang konsumen tidak mau untuk melakukan sulap-sulapan seperti itu. Dia mau ganti yang baru ya. Cuman kadang-kadang dia mau ganti yang baru, berhubung karena dana atau budget yang kurang, maka dia memilih untuk mengganti ASOK. Jadi kenapa? Apa bedanya dan apa rupanya kenapa ASOK ini ya? Ya seperti ini. Kebiasaannya menurut pengalaman kami di bengkel ini, ketika setelah melakukan pemasangan ASOK, jika kita menggunakan oli atau oli sok dan ukuran standarnya, maka akan terjadi dentuman keras, tendangan balik dari sok. Atau contohnya kita melewati polisi tidur. Ketika sudah lewat dari polisi tidur, maka tendangan baliknya akan keras sehingga akan terasa detak gitu. Jadi ini sangat mengganggu kita sebagai pengendara ya. Sangat mengganggu, lagi pula itu nanti akan terasa ke dada dan kenyamanan sudah berkurang. Jadi dari mana itu munculnya? Oke, bisa kita jelaskan sebentar ya. Ya, di sini ada ASOK baru. Ini tidak usah saya sebutkan dulu mereknya. Dan di sini saya sediakan sebagai contoh, ini adalah seruling sok ya yang baru. Seperti ini. Kalau nggak salah ini ukurannya atau diameternya ini 12 mili. Ya, 12 mili. Agak besar sedikit, ini 12,01. Ya, 12 lah kita bilang ya. Kita pasang dulu ya, kita bahas dulu sebentar ya. Bisa dilihat tadi untuk masuknya sangat gampang ya. Jadi dari mana itu datangnya dentuman keras itu? Biasanya seperti ini. Ini per belum saya pasang ya semua ya, perbanting. Kita ibaratkan saja seperti ini. Ini adalah posisi normal atau posisi standarnya, posisi 0. Bayangkan ya. Jadi ketika kita melewati polisi tidur, maka dengan segera per itu akan berfungsi ya. Maka akan terjadi tekanan ke bawah seperti ini. Seperti ini, tekan ke bawah. Dan ketika kita melewati polisi tidur, maka ini pernya akan mendorong balik seperti ini. Jadi kenapa bisa terjadi jedak-jeduk? Karena diameter ASOK dengan ring yang berada di dalam, dia tidak rapat. Sehingga ketika terjadi seperti ini, ketika sudah soknya sudah tertekan ke bawah, maka oli-oli yang terdapat di bawah itu, yang tertinggal di ruangan bawah, akan masuk ke ASOK, ke dalam ya. Oke. Nah, setelah masuk ke ASOK dan sudah ban roda depan sudah melewati polisi tidur, maka per akan mendorong balik seruling sehingga ASOK ini akan kembali ke asalnya semula, akan kembali ke posisi semula seperti ini.
Tapi karena longgarnya ini, oli yang terdapat di dalam tadi, yang sudah tertangkap akan lebih gampang keluar dari sini, sehingga ledakan akan terjadi karena kerasnya per yang ada di dalam ini. Dorongannya akan cepat, lebih cepat, alias atau bisa kita bilang reboundnya kurang. Kembalinya shock ini terlalu cepat. Ya, seperti ini. Terlalu cepat. Sekarang kita fokus untuk ringnya dulu. Boleh kameranya didekatkan? Bisa dilihat di sini. Di sini dia memiliki ring satu, Mas Bro, ya, yang warna putih. Ini kalau nggak salah ini ringnya terbuat dari teflon ini. Ya. Nah, seperti ini. Lalu akan kita bandingkan dengan merek lain. Nah, di sini sama sekali nggak ada ring, ya. Yang ini, yang bagian ini. Bisa lihat kameranya kan? Oke. Nah, inilah yang mau saya sebutkan tadi. Ini bisa dilihat. Di sini memiliki 2 ring, ya. Di sini ada 2 ring. Dan coba akan kita masukkan dulu serungnya ke sini. Oke. Ini untuk memasukkannya saja ini lumayan susah ini, Mas Bro. Padat dia. Padat, ya. Sehingga keluarnya oli shock yang tertangkap tadi di dalam bambu shock akan lebih sulit, sehingga meredam hentakan dari as shock atau hentakan dari shock depan. Sehingga reboundnya lebih tinggi daripada ini yang pertama tadi. Yang pertama ini. Bentar ya. Nah, kalau yang ini masuknya gampang. Nah, ini longgar, longgar. Sebentar bisa dilihat. Pokoknya ini lumayan longgar lah. Longgar sekali. Jadi di antara ketiga ini, yang paling mantap adalah yang memiliki 2 ring. Yang bermerek Coho. Bungkusnya seperti ini, ya, bungkusnya. Di sini saya tidak bermaksud untuk membanggakan suatu produk atau merendahkan suatu produk. Cuman ini adalah berdasarkan pengalaman kami di bengkel ini ketika kami melakukan reparasi atau pemasangan pada shock. Jadi selain itu, selain dari ring bagian bawahnya ini, bagian pantatnya ini yang ukurannya akurat, hampir menyerupai aslinya. Jadi untuk di bagian bodi juga ini ukurannya akurat. Bagian batangnya ini akurat. Nah, ini diameternya juga akurat ini. Ini posisinya 25,98. Alias 0,02 mili. Baru mencapai 26 mili. Dan satu lagi, ini untuk bodinya ini sangat halus. Lumayan halus dari kedua merek ini. Jadi saya sarankan kepada teman-teman yang ingin mengganti as shocknya yang sudah baret, jika tidak ingin melakukan repair ulang atau langsung saja mengganti, kalau dananya atau budgetnya kurang untuk membeli yang original, saya sarankan yang bermerek Coho saja, karena ukurannya yang akurat atau ukuran yang akurat ini sangat membuat responsif pada shock yang lebih akurat juga. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Salam otomotif dari saya, Raja Otomotif. Mantap jiwa.